Perkenalkan, nama saya Calda Kelompok 3, Bab 1 Bidang Ekonomi. Perusahaan-perusahaan di Indonesia berdasarkan bidang usahanya. Yang pertama, bidang transportasi yaitu Gojek. Layanannya ada sepeda motor yang menumpang 1 orang, mobil small yang menumpang 4 orang, mobil large yang penumpangnya 6 orang, dan ada juga logistik atau pengiriman barang yang disebut Gosen. Deskripsi, perusahaan transportasi darat besar di Indonesia berdiri sejak 2010 oleh Nadiem Makarim, dikenal akan kenyamanannya, keamanan, dan layanan berkualitas dan tarif yang beragam sesuai layanan yang dipilih. Bidang kesehatan, Halodoc, layanan konsultasi online, pembelian obat-obat secara online tergantung penyakit yang dialami. Deskripsi, aplikasi konsultasi online terdiri sejak 2016 oleh Jonathan Sudarta, hadir dengan fasilitas modern dan tenaga medis profesional. Yang ketiga, bidang makanan dan minuman. Sehati, layanannya adalah program diet dan catering makanan sehat. Deskripsi, perusahaan makanan sehat di Indonesia berdiri sejak 2016 oleh Dr. Adi Waluyo. Produknya menjadi pilihan untuk orang yang ingin makan sehat. Yang keempat, bidang akomodasi, Traveloka. Layanannya hotel bintang berbagai kategori, liburan pariwisata kemana saja. Deskripsi, aplikasi membeli tiket secara online yang didirikan tahun 2012 oleh Ferdi Yunardi, fokus pada pengembangan pariwisata dan pelayanan berkualitas. Perkenalkan, nama saya Hendra dari kelas 10 ingin membacakan hasil presentasi dan hasil diskusi kami, yaitu bab 2, perangkat lunak dan aspek hukum informatika. Perbandingan perangkat lunak. Jenis berlisensi, contohnya Microsoft Office, Adobe Photoshop. Keterangannya berbayar, dukungan resmi, dan keamanan tinggi. Yang kedua ada gratis atau open source, contohnya LibreOffice GIMP. Keterangan bebas biaya, sering open source, kualitas bersaing. Aspek hukum produk informatika. Poinnya, Undang-Undang Hak Cipta, penjelasan yang melarang penggunaan software ilegal. Yang kedua, etika digital, penjelasannya gunakan software legal demi mendukung pengembangan teknologi. Yang ketiga ada open source, penjelasannya mendorong pembelajaran dan kontribusi. Dan masuk dari sistem operasi, namanya Windows, jenisnya berlisensi, fungsinya mengelola perangkat keras dan aplikasi. Dan MacOS, jenisnya eksklusif Apple, fungsinya sistem eksklusif untuk produk Apple. Dan yang ketiga ada Linux, yaitu gratis atau open source, fungsinya banyak digunakan di server dan edukasi. Aplikasi perkantoran, kategorinya yang pertama ada word processing, contohnya Microsoft Word, LibreOffice Writer. Dan yang ketiga ada spreadsheet, contohnya Excel dan Google Sheets. Dan yang ketiga ada presentasi, contohnya PowerPoint, WPS Presentation. Perangkat lunak dan perangkat lunak lain, kategorinya yang pertama ada desain grafis, contohnya Adobe Illustrator dan Inkscape. Yang kedua ada pengolah data, contohnya SPSS. Kesimpulannya, poin yang pertama kualitas, penjelasannya banyak software gratis setara dengan berbayar. Yang kedua legalitas, dukung etika dan pengembangan teknologi. Dan yang ketiga ada pembelajaran, penjelasannya open source, memberi ruang belajar dan kontribusi. Nama saya Francisco Somping. Saya akan mempresentasikan bidang karir atau profesi, hubungan antara berbagai profesi dengan informatika. Yang pertama ada bidang pendidikan. Profesinya pemanfaatan informatika, kurator dosen, menggunakan e-learning dan alat kolaborasi daring, pengembang konten edukasi, membuat materi interaktif dan aplikasi belajar, analisis data pendidikan, analisis data kinerja siswa dan kurikulum, administrator pendidikan, mengelola sekolah dengan SIMDIK. Yang kedua, bidang kesehatan. Profesinya pemanfaatan informatika, dokter atau perawat, menggunakan RME, resep digital maupun telemedicine, rekam medis, kelola data medis digital secara aman, bioinformatikawan, analisis data genetik untuk pengobatan, etik kesehatan, mengelola sistem atau keamanan data rumah sakit. 3. Bidang hukum atau HAM. Profesi pemanfaatan informatika, pengacara atau paralegal,
akses database hukum digital, manajemen kasus, forensik digital, analisa bukti elektronik dari perangkat, hukum siber, nasihat, pelindung data atau regulasi teknologi, aktivis HAM, menggunakan media platform digital untuk advokasi. Keempat, bidang pemerintahan, profesinya pemanfaatan informatika, analisis sistem, bangun sistem pajak dan perizinan digital, keamanan siber, lindungi data dan sistem pemerintah, manajer e-gov, memimpin proyek layanan publik berbasis TI, layanan publik digital, bantu warga akses sistem online, analisis data kebijakan, gunakan big data untuk kebijakan publik. Sekian, terima kasih dari presentasi saya.